Neng, gimana selama sama Bongke? Apa terpenuhi Bongke kebutuhan Neng? Selama ini sih masih kurang bang. Masih kurang ya? Ya, sudah mengurang. Biasanya jatahnya Neng sama Bongke itu berapa? Sebulan biasanya saya dikasih 10 atau 15. Sekarang kan Bongke udah banyak istrinya bang. Udahlah Neng, lebih baik ikut abang aja. Ikut kemana bang? Ikut abang, bisa abang penuhi jatahnya Neng tiap bulan itu. Berapa, 20 juta? Ah, yang serius bang. Iya. Jangan suka itu bang. Enggak. Apa namanya? Enggak, serius ini. Saya kasih. Jangan bohongin saya bang. Enggak. Saya udah capek bang. Rumah saya besar. Cukup untuk ngasih jatah saya sama Neng itu 20 juta per bulan. Gimana kira-kira? Daripada ikut Bongke, tidak dikasih apa-apa, hanya dikasih jatah tiap bulannya mengurang. Nah, lebih baik Neng ikut abang aja. Ya, hidup Neng berkecukupan. Mau beli apapun abang belikan. Sebenarnya saya udah capek bang sama abang itu, sama papi di Bongke. Udah banyak istri, ya kan? Ya. Anak pun udah banyak. Anak saya juga terlantar. Nah, itulah. Gara-gara banyak istrinya. Udah, lebih baik Neng ikut abang ini aja. Saya udah capek bang. Nah, sekarang Neng. Abang mau bohongin saya nggak? Enggak, abang mau serius. Serius bang? Serius. Ini kita berjalan ini akan menuju ke tepatnya guru bopo saya. Mau minta persetujuan guru bopo saya. Gimana? Mau kan saya diajak abang menemuin guru bopo saya? Kalau emang abang seperti itu, janji-janji abang ditepati, sebulannya besar. Iya. Buat saya. Iya. Akan saya kasih rumah yang besar. Setiap bulan abang kasih uang 20 juta. Gimana kira-kira? Setuju nggak? 20 juta itu masih kurang loh bang. Memang dikasih Bongke berapa tadinya sebelum Bongke dia ngasih istri yang lain? 250 juta. Karena si Bongke ini sudah banyak istri. Istri kelima pun sudah terlantar. Istri-istri yang lain. Belum juga istri yang ke-10. Sudahlah Neng, jangan khawatir. Lebih baik ikut abang. Apa kemauan Neng, abang terpenuhi, tercukup. Abang kasih per bulannya 300 juta. Gimana? Serius bang? Serius. Kalau kayak gitu, gimana kira-kira? tapi saya masih istrinya Bongke bang. Ada ya. Kan teman abang juga bang. Memang sahabat abang, tapi kan dia itu hanya merencanakan janji-janji, tapi kan janji palsu. Kalau abang ini bukti. Nah, gimana kira-kira? Kalau Neng setuju, kita akan menemui guru bopo. Oke. Janji-janji abang saya tepati. Tapi kita rahasiakan ya bang. Betul. Nah, itu karena yang apa? Bongke itu kan masih sahabatnya abang juga. Sahabat abang, cuman dia kan banyak istri. Ya, saya tahu. Nah, jadi perselingkuhan kita jangan sampai ketahuan sama Bongke. Baik. Nah, dirahasiakan. Baik. Apa yang kita rencanakan, dia tidak perlu tahu. Ya. Sekarang rencananya mau kemana bang? Rencananya saya ini akan menemui guru bopo. Cuman guru bopo ini di mana? Kemarin 2 bulan yang lewat kena sekap dia nih. Tapi mudah-mudahan kita akan menemui guru kita, minta persetujuan dia atas hubungan kita ini. Nah, hubungan kita ini rahasia tapi harmonis. Neng, gimana kira-kira? Setuju nggak? Rahasia tapi harmonis. Iya. Akan saya pegang janjinya. Tidak akan saya pungkiri, tidak akan saya palsukan ucapan saya, Neng. Bukti. Nanti. Karena apa? Karena dari Bongke saya sudah mengurang. Belum saya make up. Segala apapun itu tas-tas yang branded akan aku belikan.
Segala apapun itu yang bermerek saya tidak pernah sekarang dibelikan atau saya sendiri yang beli. Akan aku berikan apa kemauannya Neng. Yang penting Neng cantik, ikut abang. Kita akan hubungan secara harmonis tapi rahasia. Bongke nggak perlu tahu. Nah, Terus saya mau bertanya, apa? istri abang, Kalau saya belum punya istri, oh ya? iya lagi duda saya nih. Oh ya? Iya duda saya. Oh, Istri nggak ada, rumah nggak ada yang nunggu, rumah besar. Nah, makanya kita ini secara diam-diam, saya mau bermain hati dengan Neng. Walaupun Neng itu istri sahabat saya, yang penting Baik. sahabat saya nggak tahu, rahasia. Nah, kalau Neng setuju, kita jalanin hubungan ini. Gimana kira-kira Neng? baik, mulai sekarang kita jalani. Oke. Tapi ingat kata-kata bang itu, abang ya. Ya, akan saya tepati janjinya. Baik. Nah, janji itu adalah hutang, Neng. Neng cantik. Ya, nggak mungkin saya akan mungkiri janji-janji dengan Neng cantik ini. Ya. Kalau suatu saat Neng ketemu Bongke, pura-pura tidak tahu aja hubungan kita. Oh, Iya, baik. kita ini secara rahasia. Mhm. Ya, yang penting berjalan gitu, Neng. Setuju nggak? Baik. Iya, hubungan Oke, saya setuju. ya bagus itu. Apa? Lambat tapi pasti, Neng. Hubungan kita itu. Satu pun tidak ada yang tahu, jangan sampai ada yang tahu dengan hubungan rahasia kita ini. Sudah bosan saya bang. Saya sudah bosan dengan Bongke. Nah, Saya capek. bagus itu, bagus itu. Setuju saya. Tahu segala-galanya. Nah, akan sepenuhnya, Neng. Saya capek. Udah capek pula dengan istri-istri si Bongke itu yang banyak itu. Iya, iya. Seperti terzalimi saya istri yang pertama. Bagus itu, Neng. Jadi hubungan kita ini akan berlanjut kayaknya, Neng. Ya. Akan berlanjut secara rahasia. Yang satu pun jangan sampai ada yang tahu hubungan. Walaupun kita bermain hati. Nah, tuh guru buku. Guru bapak saya itu. Oh ya? Iya. Loh, kok udah bebas? Permisi. Bapak guru. Guru bapak. Guru bapak. Oh, dia ini udah bebas dia. Dari sekapan si Ustadz misterius itu. Tapi ini kayaknya sukmanya ini. Ini bukan aslinya ini. Guru Popo. Iya, Mas Angin. Apa Popo guru udah bebas ini? Kamu jangan kaget, Mas Angin. Saya masih belum bebas. Dikarenakan harga saya masih diikat oleh Ustadz biadab itu. Popo guru, Ini hanya sukmanya saja, Mas Angin. saya akan menyampaikan di sukmanya Popo guru bahwa saya belum berhasil membawa mustika Prabu Siliwangi ke bukit lembah hitam itu guru. Kenapa bisa tidak bisa? Karena saya dicegat oleh Ustadz biadab itu guru. Dia mencegat kami siap adu kekuatan. Dia mencegat saya. Sudah saya katakan. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kamu harus datang dan panggil. Kasih tahu kepada Raja Iblis. Tapi Ustadz itu guru, Ustadz misterius itu menghalang-halangi saya guru. Sempat kami adu kekuatan. Untung aja saya megang mustika Prabu Siliwangi itu Prabu itu guru. Saya tidak mau tahu, Mas Angin. Kamu harus ke bukit lembah hitam itu untuk menyampaikan kepada Raja Iblis untuk menyelamatkan saya. Itu akan saya lakukan guru, tapi mohon maaf sukma guru, Bapak guru, karena si Ustadz misterius itu menghalang-halangi perjalanan saya, Bapak guru. Kamu tenang saja, Mas Angin. Apakah
merah delima Prabu Siliwangi itu masih di tangan kamu? Masih, Bapak Guru. Bagus. Kalau saya tidak megang merah delima Prabu Siliwangi, mungkin saya udah tahu sama Ustadz itu, Guru. Kamu harus menjaganya. Baik, Guru. Jangan sampai mustika merah delima itu di tangan Ustadz lagi. Baik, Kamu Guru. tidak akan. Baik, Guru. Kamu pasti kuat. Baik, Guru. Sakti memegang pusaka Prabu Siliwangi itu. Baik, Guru. Jadi jangan sampai mustika itu keambil oleh Ustadz berdebah itu. Baik, Guru. Akan saya jaga, Guru. Kamu harus menuju ke Bukit Lembah Hitam itu. Akan saya jalani, Guru. Perintah, Guru. Sampaikan kepada Buat kalian semua dimanapun kalian berada yang ingin mendapatkan promo menarik dari UM, yang dimana hanya dengan 300.000 kalian akan mendapatkan 5 produk. Ya, caranya gimana? Caranya kalian langsung hubungi saja ke nomor admin yang tertulis di bawah ini, ya. 0831 6415 0461. Yang dimana hanya dengan 300.000 kalian dapat 5 produk. Jadi di sini sahabat-sahabat semua, UM ada madu kuning, ya, ada madu hitam, ada serbuk daun kelor pantai selatan, ada serbuk pantai selatan, ada garam asma, ya. Jadi sahabat-sahabat semua tinggal pilih. Di sini banyak beberapa media-media yang bisa kalian dapatkan hanya dengan 300.000, ya. Jadi 300.000 kalian dapat 5. Dan untuk cara pemesanannya kalian langsung hubungi saja ke nomor admin 0831 6415 0461. Kalian minta nomor rekening kepada admin, lalu sahabat-sahabat semua silakan kirimkan alamat lengkap sahabat-sahabat semua. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sukses. Raja Iblis itu, Mas Angin. Baik, Guru. Baik, Guru. Baik, Guru. Ini siapa, Mas Angin? Ini begini, Guru. Sebelumnya saya mohon maaf, Guru. Saya di perjalanan ketemu dengan istri Bongke. Nah, dan saya sampai jatuh cinta sama istri Bongke, Guru. Jadi ini istri sahabat kamu? Iya, betul. Kenapa kamu mencintai dia? Karena saya ketemu di depan Padepokan sana, Guru. Padepokan Ustadz itu. Ternyata dia ini istrinya Bongke yang sedang kesusahan, Guru. Jadi kamu berhubungan dengan istri sahabat kamu, Bongke? Betul, Guru. Betul. Betul, Bapak Guru. Oh. Maaf, Bapak. Bukannya kita di sini mau membicarakan kepribadianmu, Bang. Betul. Tapi saya kemarin 2 bulan lalu di perjalanan dihalangi oleh Ustadz misterius. Untung saya memegang mustika Prabu Siliwangi. Baiklah, Bongke, Mas Angin. Terserah kamu. Walaupun dia istri Bongke, itu urusan kamu. Yang jelas, saya menginginkan kamu harus secepatnya ke lembah hitam itu untuk menyampaikan kepada Raja Iblis. Baik, Guru. Baik, Guru. Secepatnya saya dibebaskan. Baik. Dan saya akan membalas dendam kepada Ustadz yang bernama Raden Sawal itu. Baik, Guru. Baik, Guru. Saya tidak sabar lagi. Ingin mencabut nyawa Raden Sawal itu. Baik, Guru. Saya sudah tidak bisa apa-apa ini, Mas Angin. Ini hanya sukmanya saja, tapi raga saya tetap diikat oleh Ustadz berdebah itu. Baik, Guru. Baik, Guru. Maka dari itu, kamu harus secepatnya untuk menyampaikan kepada Raja Iblis, Mas Angin. Akan saya laksanakan, Bapak Guru. Dan dengan wanita ini, terserah kamu. Baik. Itu bukan urusan saya. Baik, Guru. Jadi, kamu harus hati-hati dengan mustika merah delima Prabu Siliwangi itu. Jangan sampai
di tangan Ustadz lagi. Baik, Guru. Karena itu adalah satu-satunya kamu bisa kuat dan bisa melawan Ustadz-Ustadz itu. Baik, Guru. Baik, Guru. Baik. Lantas, Jadi untuk perjalanan saya minta restu Guru. ya, saya akan merestukan kamu dengan wanita ini. Walaupun ini adalah istri Bongkai. Baik, terima kasih Guru. Terima kasih Guru. Terima kasih. Guru, terima Dan kasih satu Guru. hal lagi, Mat Angin. Ya Guru. Kamu nggak usah takut kalau bertemu dengan Ustadz berdebah itu. Baik Guru. Kamu lawan saja. Baik Guru. Karena kamu sudah kuat, sudah sakti, sudah memiliki mustika Prabu Siliwangi itu. Dia tidak akan bisa menyentuh kamu, Mat Angin. Baik Guru. Saya sudah tidak sabar ingin menghabisi Ustadz yang bernama Raden Sawal itu. Baik Guru. Baik. Yes. Dia sangat licik. Dia mengikat saya dan saya tidak bisa apa-apa. Dia takut dengan keilmuan saya. Makanya saya diikat seperti ini. Akan kusampaikan Bapak Guru dengan Raja Iblis itu di Bukit Lembah Hitam. Ya, kamu harus secepatnya ke Bukit Lembah Hitam untuk menyampaikan kalau saya telah diikat oleh Ustadz berdebah itu. Baik Guru. Karena ini ikatan bukan sembarangan ikatan, Mat Angin. Ya baik Guru. Dia memakai keilmuannya. Mohon Bapak Guru atas restu Bapak Guru, perintah Bapak Guru akan saya laksanakan. Ya, Mohon direstui perjalanan saya untuk menuju ke Bukit Lembah Hitam. Lembah Hitam itu untuk membicarakan tentang kapan Raden Sawal itu, Ustadz Misterius itu. Kamu harus secepatnya mengatakan kepada Raja Iblis dengan kondisi saya seperti ini. Baik Guru, baik Guru. Karena dialah yang bisa melepaskan ikatan ini, Mat Angin. Baik Guru. Saya sudah tidak sabar ingin adu kesaksian dengan yang namanya Ustadz itu. Jadi Ustadz itu Guru menghalangi perjalanan saya Guru. Dan satu hal lagi, media-media yang ada di Ustadz Raden Sawal itu saya akan miliki. Baik Guru, baik Guru. Kamu harus menjaganya. Mustika Prabu Siliwangi itu, Mat Angin. Baik Guru. Akan ku jaga semaksimal mungkin Guru. Karena batu mustika inilah yang melindungi perjalanan saya. Badan saya sangat lemah sekali. Karena setiap bergerak, ikatan itu akan melilit dan mengencang kepada tubuh saya. Entah, dia sangat sakti sekali. Sehingga saya tidak bisa apa-apa. Baik Guru. Saya hanya bisa keluar rumah saya. Tapi raga saya masih tetap diikat. Ini sangat keterlaluan. Saya sudah tidak sabar ingin bebas dan ingin membalaskan dendam ini, Mat Angin. Baik Guru. Akan kulaksanakan atas perintah Guru ke Bukit Lembah Hitam itu Guru. Akan ku temui Raja Iblis itu. Akan ku sampaikan berita-berita yang amat sangat pahit ini Guru. Ya, karena dia sudah mengganggu kehidupan Raja Iblis. Maka kehidupan yang bernama Raden Sawal itu tidak akan tenang. Karena dia sudah mengancam. Dan dia tidak akan tenang selamanya. Baik. Belum saya menyabut nyawanya, saya tidak akan tenang, Mat Angin. Ya Guru, baik Guru. Jika seperti itu, secepatnya kamu harus pergi ke lembah Gunung Hitam itu. Baik Guru. Akan saya laksanakan perintah Bapak Guru. Saya akan berangkat ke Bukit Lembah Hitam itu. Ya,
untuk menyampaikan berita pahit ini kepada Raja Iblis itu, Guru. Ya, kamu harus secepatnya menyampaikan ini. Baik, Guru. Dan Kak, saya minta restu juga atas membawa istri sahabat saya. Baik, Minta restu Guru untuk dilindungi di perjalanan untuk menuju Bukit Lembah Hitam itu. ya. Kamu harus hati-hati. Baik, Guru. Karena Bukit Lembah Hitam ini sangat sakral sekali. Baik, Mas Angin. Ya, Guru. Saya hanya menyampaikan itu saja. Saya Baik, akan Guru. restui. Dan kamu harus secepatnya menyampaikan ini kepada Raja Iblis. Baik, Guru. Saya tidak kuat. Badan saya sangat sakit sekali. Kalau setiap sukma saya keluar. Baik, Guru. Ikatan ini selalu melilit kepada tubuh saya. Saya tidak kuat, Mas Angin. Baik, Guru. Saya akan pamit. Hah, hilang. Oh, Mana Bopo? Bapak Guru hilang. Oh, tadi itu sukmanya itu, Neng. Kita tadi itu ketemu sukmanya Guru Bopo. Iya, untuk menyampaikan berita-berita pahit ini. Lantas sekarang kemana Bang? Dia sudah kembali lagi ke raganya. Ke raga Tadi itu lagi. ke sukmanya tadi itu, Neng. Iya. Abang ingat kata-kata Bopo tadi itu? Ya, bahwa Bopo merestui Neng hubungan kita, dan Neng mau saya ajak ke Bukit Lembah Hitam sana. Bahaya tidak Bang? Memang sangat berbahaya, Neng. Tapi dengan doa, dengan restunya Guru Bopo, kita akan sampai di Bukit Lembah Hitam itu. Saya dengar tadi Bapak Guru Abang, dia sebut-sebut siapa itu tadi? Ustadz Raden Sawal itu. Nanti kita kalau menuju ke Lembah Hitam kan banyak gangguannya Bang. Karena saya sudah dikasih oleh Bapak Guru batu merah delima, mustika Prabu Siliwangi itulah yang akan melindungi perjalanan kita, Neng, cantik. Pasti kita banyak rintangannya Bang. Banyak anak buahnya si siapa itu? Si Raden Sawal itu, Ustadz serius itu. Ya, Saya tidak getar menghadapinya, selalu ikut campur juga itu Bang. karena Ustadz Raden Sawal itu akan kuhadapi, kalau menghalangi perjalanan kita untuk menuju ke lembah hitam itu.